Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada video kali ini kita akan membahas satu kesalahan teologis yang sangat mendasar, sangat fatal dan terus berulang, yaitu dalam keberatan Protestan terhadap iman Katolik, yaitu ketidakmampuan membedakan antara penghormatan dan penyembahan. Kesalahan ini bukan soal istilah, bukan soal bahasa, dan bukan soal selera devosi. Ini adalah kegagalan kategoris teologis yang berujung pada tuduhan serius terhadap gereja Katolik, yaitu penyembahan berhala. Tuduhan yang secara doktrinal salah, secara historis tidak jujur, dan secara alkitabiah runtuh total. Gereja Katolik secara jelas, tegas, dan tidak ambigu, tidak dapat dinegosiasikan dan mengikat secara doktrinal, mengajarkan adanya perbedaan hakiki antara latria, dulia, dan hyperdulia. Ini bukan ciptaan gereja abad pertengahan, bukan akal-akalan gereja Roma, dan bukan kompromi budaya pagan. Ajaran ini berakar langsung pada wahyu ilahi, dijelaskan oleh tradisi suci, dan ditegaskan oleh magisterium gereja secara konsisten sejak awal. Apa itu latria? Latria adalah penyembahan dan adorasi sejati yang hanya boleh diberikan kepada Allah saja, sebagai pencipta, sebagai Tuhan, sebagai tujuan akhir segala sesuatu. Memberikan latria kepada makhluk siapapun itu, seagung apapun, adalah penyembahan berhala dan berdosa berat. Dan titik ini, Gereja Katolik sepenuhnya sepakat dengan kitab suci. Apa itu dulia? Dulia adalah penghormatan dan venerasi, yaitu penghormatan religius kepada makhluk ciptaan yang dimuliakan oleh Allah, karena mereka mengambil bagian dalam kemuliaan Allah oleh rahmat, bukan oleh kodrat. Para kudus tidak dihormati karena mereka ilahi, melainkan karena Allah telah berkarya dalam mereka. Apa itu hyperdulia? Di dalam gereja mengenal satu bentuk penghormatan khusus dan unik, yaitu hyperdulia, yang hanya diberikan pada Santa Perawan Maria, bukan karena Maria ilahi, melainkan karena perannya tak tertandingi dalam sejarah keselamatan sebagai Theotokos, Bunda Allah. Maria tidak pernah menerima latria, dan Maria tidak pernah disembah, dan siapapun yang mengajarkan sebaliknya bukan ajaran gereja Katolik. Ini poin krusial yang sering gagal dipahami Protestan. Perbedaan antara latria dan dulia bukan sekedar perbedaan intensitas, tetapi perbedaan ontologis, perbedaan hakikat. Ada jurang ontologis yang tak terhingga antara Allah yang tidak diciptakan dan segala makhluk diciptakan. Sebagaimana ditegaskan oleh Catholic Encyclopedia, para teolog Katolik menegaskan bahwa perbedaan ini adalah perbedaan hakikat, bukan sekedar tingkat. Dulia dan latria sejauh perbedaannya sama jauhnya seperti makhluk dan sang pencipta. Jika pembedaan ini dihapus dan dikaburkan, hanya ada dua kemungkinan ekstrim. Pertama yaitu penyembahan berhala. Jika dulia disamakan dengan latria, maka setiap penghormatan menjadi penyembahan berhala. Yang kedua adalah ikonoklasme. Jika semua bentuk penghormatan ditolak, maka iman Kristen kehilangan dimensi inkarnasionalnya, menjadi kering, miskin, dan ahistoris. Dan sayangnya, Protestan jatuh ke ekstrim kedua. Kitab suci bukan menantang, tetapi justru menjadi dasar konseptual dan terminologis pembeda antara latria dan dulia. Konsili Ekumenik Nisia kedua dengan bersandar langsung pada kitab suci mengutip Ulangan, yaitu engkau harus menyembah atau proskinesis Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah engkau harus beribadah atau latriosis. Konsili menjelaskan proskinesis adalah istilah luas untuk tindakan hormat atau sujud yang digunakan dalam kitab suci kepada Allah, raja, nabi, malaikat, ataupun manusia. Sedangkan latria menunjuk pada pelayanan dan penyembahan religius secara mutlak, terutama yang bersifat kurban dan hanya boleh ditunjukkan kepada Allah. Konsili menyimpulkan hanya kepada Allah kita mempersembahkan latria atau penyembahan itu. Contoh alkitabiahnya apa? Salomo menerima proskinesis dari Batseba, itu terdapat dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 23.
Lalu Daud menerima sujud dari rakyatnya, dan malaikat menolak latria bukan penghormatan relatif. Maka klaim bahwa setiap sujud adalah penyembahan berhala itu adalah tidak alkitabiah dan kegagalan berpikir Protestantisme. Santo Agustinus menegaskan, ada pelayanan yang diberikan kepada manusia yang disebut dulia, dan ada pelayanan lain yang hanya diberikan kepada Allah yang disebut latria. Menolak dulia berarti tidak bersyukur atas karya Allah dalam para kudus. Santo Thomas Aquinas membedakan latria yaitu kedaulatan Allah dan dulia kemuliaan yang dipinjam dari Allah. Semua penghormatan kepada para kudus berakhir hanya kepada Allah. Konsili Nisia kedua, gambar-gambar itu harus dihormati tetapi bukan dengan latria atau penyembahan. Menolak ini sama dengan ikonoklasme. Ikonoklasme itu dianatemakan oleh Konsili Ekumenis. Latria dalam praktik gereja itu hanya diberikan dalam liturgi yaitu Ekaristi, Misa, Adorasi, Sakramen Maha Kudus. Itu terdapat dalam KGK 1378. Lalu dulia itu hanya diberikan kepada para kudus penghormatannya. Relikwi ataupun ziarah, dan hyperdulia dalam Directory on Popular Piety 84 itu hanya diberikan secara khusus kepada Maria. Nah, kesalahan Protestan dalam dokumen seperti Trinity 9 Article Westminster Confession itu menolak penghormatan bukan karena Alkitab, melainkan karena kesalahan kategori teologis. Paus Pius ke-11 dalam Mortalium Animos yaitu menegaskan, menolak perantaraan para kudus berarti salah memahami perantaraan Kristus. Jadi, Allah saja yang dapat menerima penyembahan atau latria. Para kudus itu menerima dulia, Maria menerima hyperdulia, gambar dan relikwi menerima penghormatan relatif. Menolak ini berarti menolak kitab suci, tradisi suci, konsili, dan iman gereja sepanjang zaman. Ingat, umat Katolik tidak menyembah Maria, tidak menyembah para kudus, tidak menyembah patung. Umat Katolik hanya menyembah Allah saja. Salve, Tuhan Yesus memberkati.